Komunitas Pandan Mulia bersama Yes, memulai sebuah perjalanan dengan satu tujuan, melihat lebih dekat potret budaya membaca anak-anak Indonesia. Ini adalah langkah awal bagi komunitas Pandan Mulia untuk mengenal dan menyelami persoalan yang tersembunyi dalam dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kami mencari jejak-jejak permasalahan yang tertinggal, terutama di sudut-sudut yang jarang tersentuh. Kami tidak hanya melihat, tapi juga mendengarkan. Selamat datang di program Potret Kampungku. Pada episode kali ini, saya dan tim mencoba menangkap wajah budaya membaca anak-anak di tengah gempuran zaman digital yang terus bergerak maju. Kami di sini berupaya untuk meningkatkan minat baca anak-anak di sekitar rumah kami, karena kami melihat anak-anak sekarang itu untuk membacanya itu sangat minim sekali ya. Jadi kami berusaha untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan mereka untuk kembali menumbuhkan minat baca mereka. Tentu saja banyak kendala yang kami hadapi. Jadi kami juga melakukan beberapa trik atau cara untuk paling tidak menghimpun mereka untuk bermain bersama dulu sebelumnya. Kami juga di sini menyediakan mainan-mainan seperti puzzle, bongkar pasang. Paling itu jadi mereka tertarik dulu untuk berkumpul. Di tengah derasnya arus teknologi, ketika layar gadget lebih menarik dibanding lembaran buku, disinilah kami menyadari, ada sesuatu yang perlahan menghilang. Minat membaca. Dulu menjadi jendela dunia, kini tergeser oleh konten singkat yang cepat namun seringkali dangkal. Buku-buku bergambar yang seharusnya membangkitkan imajinasi, kini bersaing dengan video pendek dan permainan daring. Namun di balik kemajuan ini, ada cerita lain yang lebih rumit, kisah antara generasi muda dan budaya literasi yang semakin menjauh. Anak-anak tumbuh dalam dunia serba instan, di mana membaca dianggap membosankan, lambat, dan tak menarik. Ini bukan hanya tentang kehilangan kebiasaan, tapi juga hilangnya kesempatan untuk berpikir kritis, berimajinasi liar, dan menyelami empati melalui cerita. Kemampuan memahami bacaan, membangun gagasan, dan mengenal dunia dari perspektif yang lebih luas, semua itu pelan-pelan memudar. Meskipun tantangan ini nyata, kami percaya harapan masih ada. Komunitas Pandan Mulia bersama Yes, Rumah Belajar Cirebon, dan Ruang Pustaka mulai merancang ruang-ruang baru untuk menyemai kembali semangat membaca. Memudarnya budaya membaca. Ini sering banget kita dengar ya, tentang memudarnya budaya membaca. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang dewasa ini minat kita terhadap membaca ini berkurang karena beberapa faktor. Pertama, mungkin hadirnya media sosial yang menampilkan artikel-artikel pendek sehingga kita lebih suka membaca hal-hal pendek, tidak kuat baca yang banyak-banyak. Tapi berkurang atau memudar juga sebenarnya tidak bisa kita benarkan seluruhnya, karena ada beberapa faktor yang membuat minat baca ini memudar. Pertama, mungkin akses kita ke bahan bacaan bermutu ini sangat kurang. Kita tahu bahwa yang namanya perpustakaan sangat identik dengan tempat belajar yang sepi, isinya buku-buku jurnal ilmiah yang tidak diperlukan dalam waktu yang terlalu sering. Ini sama kayak buat layang-layang kan, pertama dari bambu. Ambil bambu sebatang,
potong sama panjang, raut dan kutimbang dengan benang. Jadi biar seimbang nantinya kan jadikan layang-layang. Salah satunya adalah dengan menghadirkan perpustakaan mini di tengah-tengah komunitas. Anak-anak kembali dikenalkan pada cerita, bukan sekadar dibacakan, tapi dihidupkan melalui suara, ekspresi, dan interaksi. Kita tahu, masa depan bangsa tidak bisa dilepaskan dari kecintaan pada ilmu dan pengetahuan. Dan itu dimulai dari satu tindakan kecil, membacakan buku untuk anak. Sebuah langkah sederhana yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan cinta pada bacaan. Di antara derasnya arus teknologi dan kehidupan yang serba cepat, masih ada ruang untuk harapan. Harapan bahwa kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya pandai menggulir layar, tetapi juga terbiasa membuka halaman demi halaman.